Allah ya subhani jadalana bin nurani bil wali qutbi rabbani syaihakul qadir al-jailani. Sahabat keramat wali, Soekarno bukan hanya dikagumi oleh rakyatnya sendiri di Indonesia karena keberaniannya menentang segala bentuk penjajahan. Namun, Soekarno ternyata begitu dianggap berjasa besar sehingga sangat dihormati dunia internasional. Putra sang Pajar banyak menggoreskan tinta emas selama kiprahnya menjadi nahkoda bangsa ini. Tak sedikit negara di dunia ini yang mengapresiasi apa yang menjadi gagasan atau ide-ide cemerlang Soekarno. Kami mencatat setidaknya 4 kali suami dari Padmawati ini melontarkan keinginannya kepada suatu negara yang kemudian terrealisasikan dan dianggap sebagai jasa besar yang bakal dikenang sepanjang masa. Apa saja 4 jasa Bung Karno pada dunia yang akan terus dikenang? Mari kita bahas. Empat, menemukan makam Imam Bukhari. Imam Bukhari merupakan sosok penting bagi umat Islam di dunia. Ya, ia adalah salah satu perawi hadis paling termasyhur selain Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, maupun An-Nasai. Ia berperan besar dalam mengisahkan jejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Namun, siapa sangka jika penemu makam Imam Bukhari tak lepas dari jasa besar Soekarno. Penguasa tertinggi Uni Soviet atau kini Rusia kala itu, Nikita Sergeyevich Khrushchev mengundang Soekarno ke Moskow pada tahun 1961. Putra sang Pajar mau datang asalkan Khrushchev dapat menemukan makam Imam Bukhari. Tanpa pikir panjang, Khrushchev menyuruh pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud Bung Karno. Pencarian itu pun menemui jalan buntu, sehingga membuat Khrushchev kalang kabut. Sementara itu, Soekarno tetap teguh dalam pendiriannya, di mana jika makam yang dia maksud gagal ditemukan, maka dirinya ogah menginjakan kaki ke Moskow. Soviet kala itu memang sedang membutuhkan dukungan Indonesia untuk melawan Amerika Serikat. Akhirnya, dengan segala daya dan upaya, Khrushchev memerintahkan pasukannya mengumpulkan informasi dari para sesepuh beragama Islam di sekitar Samarkand. Khrushchev pun girang bukan kepalang saat makam Imam Bukhari berhasil ditemukan dalam keadaan sangat tidak terawat. Pentolan negeri beruang merah itu kemudian memerintahkan pasukannya membersihkan dan memagar makam Imam Bukhari sehingga nampak indah. Setelah semua persiapan itu beres, Khrushchev lalu menghubungi Bung Karno. Bung Karno akhirnya menemui janjinya mengunjungi Moskow dan menyempatkan diri berkunjung ke Samarkand pada 12 Juni 1961. President of Indonesia proclaims the 5 guiding principles of his infant nation. 3. Menyelamatkan Universitas Al-Azhar. Soekarno pernah menyelamatkan Universitas Al-Azhar dari ancaman penutupan oleh Presiden Mesir kala itu, yaitu Gamal Abdel Nasser. Ancaman penutupan itu berawal ketika Nasser melihat gelagat kalangan ulama Al-Azhar, Ikhwanul Muslimin, dalam rangka mengusik kekuasaannya. Nah, Bung Karno yang mendengar niatan Presiden Gamal lantas berkunjung ke Mesir dalam rangka kunjungan kenegaraan pada tahun 1955, sekaligus membawa misi mempertanyakan langsung niat Nasser tersebut yang ingin menutup Universitas Kebanggaan Rakyat Mesir itu.
Setelah keduanya bertemu dan terlibat dialog, akhirnya Presiden Gamal langsung mengurungkan niatnya menutup Al-Azhar. Sejarah mencatat, hubungan kedua negara ini memang sangat mesra. Sulit agaknya bagi Gamal menolak permintaan Soekarno saat itu. 2. Merimbunkan Padang Tandus Arafah. Kiprah spektakuler Bung Karno seakan tak pernah habis di lekang waktu. Ia juga dianggap telah berjasa menghijaukan Padang Arafah yang sangat tandus. Penanaman pohon di Padang Arafah, Arab Saudi berawal dari ide Bung Karno agar umat Islam tidak kepanasan saat menunaikan ibadah haji. Raja Fahad yang begitu menghormati Soekarno lantas mengabulkan permintaannya dan menyulap padang tandus nan gersang menjadi pepohonan hijau. Raja Fahad kemudian mengabadikan nama pohon Soekarno untuk jajaran pohon yang hingga kini terlihat menghijaukan areal Arafah tersebut. Adapun jenis pohon yang ditanam ialah jenis mimba yang daunnya konon berkhasiat mengobati penyakit diare. Selain itu, Bung Karno juga berjasa atas pembuatan 3 jalur tempat sa'i. Seperti diketahui, tempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwa kini terbagi menjadi 3 jalur, di mana jalur pertama adalah dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, kedua dari Bukit Marwa ke Bukit Safa, sedangkan jalur ketiga berada di tengah-tengah antara jalur pertama dan kedua, yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang sudah lanjut usia ataupun cacat fisik. Satu, kisah Soekarno dan Masjid Biru di Rusia. Keberadaan Masjid Biru yang terletak di kota Saint Petersburg juga tak lepas dari jasa Soekarno. Bung Karno pernah berkunjung ke masjid tersebut pada tahun 1956 silam. Di era Uni Soviet, seluruh masjid dan gereja saat itu beralih fungsi menjadi gudang. Masjid itu merupakan satu-satunya masjid yang tidak tutup. Bung Karno dianggap berjasa dalam membuka kembali fungsi Masjid Biru yang semula dijadikan gudang. Bung Karno meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, guna mengembalikan fungsi masjid tersebut. Sebelumnya, masjid itu difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan obat-obatan dan senjata. Atas permintaan Soekarno, akhirnya masjid itu pun tidak jadi digunakan sebagai gudang dan kembali seperti fungsinya semula. Nah, begitulah 4 jasa Bung Karno pada dunia yang akan terus dikenang. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Tunggu video sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.